Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran online pada pertemuan ketiga, yaitu benua Eropa. Setelah minggu kemarin kalian ibu ajak ke benua Amerika, sekarang mari kita jalan-jalan menuju ke benua Eropa. Tapi sebelum kalian berkeliling menuju benua Eropa, pastikan kalian sudah sholat duha, tadarus, dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Semoga itu menambah keberkahan kalian dan menambah kemudahan kalian dalam proses belajar pada setiap harinya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan ilmu. Bismillahirrohmanirrohim, berdoa dimulai. Ya, selesai. Kalau sudah siap, Ibu akan mengajak kalian berkeliling menuju benua Eropa, agak sedikit bergeser ke arah barat setelah kita minggu kemarin sudah menjelajahi benua Amerika. Sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan siapkan buku catatannya agar ketika kalian berkeliling benua Eropa, kalian bisa mencatat hal-hal apa saja yang penting dari penjelasan ataupun dari karakteristik wilayah di benua Eropa ini. Ibu ke slide berikutnya ya. Ya, baik. Jika sudah siap untuk belajar, Ibu akan membahas secara singkat dulu tentang benua Eropa. Jadi ada gambaran sedikit tentang benua Eropa itu seperti apa karakteristiknya ya. Benua Eropa seringkali disebut dengan istilah benua biru karena sebagian besar penduduknya adalah ras kulit putih dengan warna bola mata umumnya berwarna biru. Jadi kalian bisa bayangkan ketika bertemu dengan orang Eropa, biasanya dicirikannya di sini adalah kulitnya putih, juga bola matanya berwarna biru. Memang sangat jarang sekali di belahan bumi ini kita menemukan orang-orang dengan ciri fisik kulitnya putih, lalu bola matanya berwarna biru. Biasanya, kalaupun ada yang berkulit putih, itu bola matanya berwarna hitam atau coklat ya. Atau kalau kita ke wilayah Amerika sana, itu bola matanya berwarna abu-abu gitu. Nah, khusus untuk orang-orang yang tinggal di benua Eropa, di sini udah rasnya kulitnya putih, bola matanya pun berwarna biru. Jadi sangat khas ya, sangat khas dan tidak dimiliki sama wilayah benua lain gitu. Selain itu, benua Eropa juga merupakan benua yang didiami oleh sejumlah negara yang saling bertetanggaan dekat sehingga mereka membuat suatu perkumpulan negara-negara Eropa dengan nama Uni Eropa atau European Union. Nah, berikut ini akan ada penjelasan lebih rinci tentang karakteristik benua Eropa. Jadi akan Ibu bahas pembagian kawasannya, flora faunanya, juga karakteristik dari iklim di benua Eropa. Disimak ya, jangan sampai di skip. Kita sedang menjelajah benua Eropa. Kalau di skip, nanti kalian tidak tahu di benua Eropa ini ada apa aja sih yang sangat menariknya. Gitu ya. Ya, setelah tadi ada penjelasan singkat tentang sedikit gambaran dari benua Eropa, bagaimana ciri fisik dari orang-orang Eropa itu sendiri. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana pembagian iklim serta pembagian flora dan faunanya. Jadi agar kita lebih tahu tentang benua Eropa,
sebelum kita menjelajahi secara nyata, kita lebih dahulu harus mengetahui karakteristik itu sendiri, karakteristik wilayah itu sendiri, juga iklim apa saja sih yang mereka miliki. Nah, sebelum itu, Ibu membahas tentang pembagian kawasan benuanya dulu ya. Jadi, di sini ada 5 pembagian kawasan benua Eropa yang nantinya masing-masing dari pembagian ini memang cukup banyak karakteristiknya, jadi bervariasi gitu. Ada perbedaan antara Eropa Timur dengan Eropa Barat dan yang lainnya. Ya, yang pertama di sini ada Eropa Timur. Eropa Timur itu meliputi wilayah negara Rusia, Belarus, Estonia, Latvia, Ukraina, Lituania, dan Moldova. Jadi negara-negara ini memang negara-negara yang terbagi dalam kawasan benua Eropa dan masuk ke dalam kawasan Eropa bagian timur. Yang kedua, ada Eropa Utara, ya, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Jadi negara-negara yang memang terbagi ke dalam kawasan benua bagian Eropa bagian utara. Baiklah, Ibu akan melanjutkan ke slide berikutnya. Kondisi iklim benua Eropa di sini dijelaskan dan dibagi ke dalam 3 pembagian karena memang benua Eropa itu sendiri berada di luar wilayah tropis. Jadi dia lebih ke iklim yang sejuk ya. Dia tidak termasuk ke dalam wilayah iklim yang tropis. Akibatnya iklim di Eropa adalah subtropis dan sedang. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang gak suka sama udara yang panas ya. Iklim subtropis dan sedang ini bisa dikatakan lebih ke iklim yang sejuk. Karena itu benua Eropa memiliki 4 musim. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Ya. Berbeda sama Indonesia. Indonesia iklimnya tropis dan hanya mempunyai 2 musim. 2 musim itu yaitu musim hujan dan musim kemarau aja. Ya. Nah, berikutnya ini secara detail karakteristik iklim di benua Eropa. Yang pertama di bagian pantai barat itu dipengaruhi sama iklim laut dari Samudra Atlantik, arusnya hangat mengalir dari Samudra Atlantik. Nah, ini menyebabkan kawasan pantai mereka itu tidak membeku ya. Jadi
dengan hadirnya arus yang hangat ini, dengan adanya arus yang hangat ini, pantai mereka pun, walaupun mereka dikatakan negara dengan iklim subtropis dan sedang, tapi untuk pantainya sendiri itu sampai tidak mengalami pembekuan. Nah, yang kedua, bagian tengah, di sini ada peralihan iklim maritim dari basah ke iklim kontinen, yaitu dari kering di bagian selatan yang memiliki cuaca yang lebih hangat karena dipengaruhi iklim laut Mediterania. Flora dan fauna di benua Eropa. Yang pertama, Ibu akan bahas Eropa Timur. Dia itu memiliki jenis tumbuhan dan jenis hewan apa saja yang menjadi khas di daerah mereka itu sendiri. Yang pertama di sini, flora khas Eropa Timur itu lebih didominasi oleh tumbuh-tumbuhan yang memang bisa hidup pada iklim yang subtropis, ya, atau iklim yang sedang. Di sini ada pohon maple, ya, terus ada pohon ek, ini pohon ek, terus ada iris, ya, ini hasil tumbuhan daripada bunga iris, ada bunga lili, dan ada pohon zaitun, ya. Jadi inilah tumbuh-tumbuhan yang memang sangat khas ada di wilayah Eropa bagian timur. Kalau hewannya di sini atau faunanya yang sangat khas adalah rusa, beruang kutub, serigala, dan ikan tuna. Jadi penghasil ikan tuna terbesar ya di wilayah kawasan benua Eropa. Oke, Ibu lanjut ya. Di Eropa bagian barat, tumbuh-tumbuhan yang khas pada Eropa bagian barat, di sini ada hutan, ada pohon pinus, ya, dimana bisa kita lihat juga di Indonesia itu mungkin ada beberapa yang bisa ditanami sama hutan pinus itu sendiri. Ada bunga tulip, ada mawar, ada pohon beech. Jadi pohon yang memang untuk batangnya itu sendiri kecil tapi dia sangat rimbun ya, gitu. Ya, selanjutnya fauna yang khasnya atau hewan yang khas ada di kawasan Eropa bagian barat, yaitu ada burung flamingo, ada babi hutan, tupai merah, dan kelinci. Nah, ini yang sangat khas di wilayahnya mereka ya. Tuh, oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Eropa bagian tengah memiliki flora atau tumbuhan yang sangat khas. Di sini kita lihat ada walnut, ada almond, dan bunga edelweiss. Jadi sejenis kacang-kacangan yang memang sangat jarang kita temui ada di Indonesia. Kalaupun ada itu harganya cukup mahal ya, karena memang
hanya bisa tumbuh pada daerah-daerah yang memiliki iklim subtropis ataupun sedang. Gitu. Sedangkan di sini fauna khasnya atau hewan khas di kawasan Eropa Tengah adalah berang-berang, rubah, serta burung elang. Ya, itu yang sangat khas di wilayah mereka. Ibu lanjut yang keempat ada Eropa bagian selatan. Di sini tumbuhan yang sangat khasnya yang bisa hidup pada kawasan mereka adalah gandum, anggur, dan jeruk sitrus. Ya, berbeda dengan jeruk biasa ya, karena memang biasanya kalau jeruk sitrus ini bisa hidup atau bisa ditanam pada daerah yang memang memiliki iklim yang sejuk, juga rasanya yang lebih segar. Cenderung asam tapi dia segar ya, jeruk sitrus. Nah, di sini hewan yang khasnya ada serigala, kera barbari, juga ibex. Jadi mirip sama kambing, cuma tanduknya lebih lebih panjang gitu ya. Oke, yang terakhir ada Eropa bagian utara. Di sini sangat khas karena memang wilayah Eropa bagian utara itu sendiri berdekatan dengan kutub utara. Tumbuhan yang bisa hidup pada daerah ini adalah Jomon suji. Jadi dia batangnya besar, pohonnya juga bisa dikatakan pohon yang sudah berumur lumayan tua. Terus ada bunga anemon biru sama pohon deciduous atau bisa dikatakan hutan tumbuhan dengan musim gugur gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalkan dia musim kemarau, dia akan meranggas atau akan kering dan mati, tapi ketika musim hujan dia akan kembali berwarna hijau atau daun-daun yang mulai tumbuh kembali. Terus berikutnya ada fauna khasnya yang bisa hewan-hewan yang bisa hidup pada suhu yang lumayan dingin, di sini cukup dingin, adalah karpelai, penguin, dan kijang. Ya, ini beberapa flora dan fauna yang khas pada wilayah
kawasan Eropa bagian utara. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami, karena memang Ibu akan membuat part-part berikutnya, karena masih ada 2 pembahasan lagi di bab 1 ini tentang benua, yaitu masih ada benua Afrika dan Australia yang akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kita selesai ya menjelajahi benua Eropanya. Cukup singkat, tapi kalau misalkan kalian ingin bertanya lebih jauh tentang benua Eropa, kalian bisa diskusikan. Dan jangan lupa absen di kolom komentar. Itu aja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.